Salam saudaraku, jumpa kembali dengan saya Agustono Asin di program Saya Mau Ikut Yesus. Kita memasuki episode yang ke-83 dan judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah langkah-langkah mengalami pemulihan. Langkah-langkah mengalami pemulihan. Nats Alkitab yang akan kita baca terambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-14 yang berbunyi demikian. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sehingga dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara, apakah saudara hari-hari ini merindukan pemulihan di dalam hidupmu? Engkau rindu dipulihkan dari persoalan hidupmu, dari masalah ekonomimu, dari keuangan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, dan berbagai macam-macam masalah di dalam kehidupan ini. Saudara, dari kisah Naaman ini kita bisa belajar tentang bagaimana kita bisa mengalami pemulihan di dalam hidup kita, seperti yang terjadi pada Naaman. Kita ketahui melalui kisah ini, Naaman adalah seseorang yang mengalami sakit kusta. Dia adalah seorang jenderal perang yang hebat, yang sangat disukai dan dicintai oleh Raja Aram. Dia adalah seorang yang sangat dihargai di negaranya, dan dia adalah orang yang sangat berjasa. Nah, tetapi ada satu cacat, ada satu kekurangan yang ada pada Naaman, yaitu dia mengalami sakit kusta. Dan ini adalah penyakit yang pada masa itu dianggap kutukan, penyakit yang pada masa itu tidak ada obatnya, penyakit yang juga sangat mengganggu dan sangat memalukan. Ya, pada masa zaman dulu, kalau di Israel ya, orang yang sakit kusta itu kalau lewat, itu mereka harus berjarak 50 meter
dari penduduk yang ada di tempat itu. Jadi dia tidak boleh dekat-dekat ya, harus berjarak 50 meter. Bayangkan ya. Tapi ya di kerajaan Aram mungkin tidak berlaku seperti itu karena mereka berbeda hukumnya dengan orang Israel. Tapi pada masa itu penyakit kusta dianggap sebagai penyakit yang menjijikkan ya. Nah, saya pernah bukan mengalami kusta ya, mengalami gatal-gatal lah kira-kira ya di bagian kaki saya. Selama berbulan-bulan kaki saya mengalami gatal-gatal, koreng-koreng begitu, dan sangat mengganggu saudara. Yang paling saya khawatirkan adalah ketika saya harus berbicara di depan umum, ketika rapat, ketika khotbah atau main musik, itu memalukan sekali kalau saya sambil khotbah sambil garu-garu kaki ya kan. Nah, itu yang paling saya takuti. Tapi puji Tuhan selama saya berdiri di mimbar tidak pernah saya merasa gatal ya. Tapi kalau sudah turun, waduh, garuk-garuk sampai luka-luka. Dan malam-malam seringkali susah untuk tidur. Saudara bisa bayangkan bagaimana penderitaan Naaman dan ketakutannya juga ya. Di mana sakit kusta itu akan menyebabkan menggerogoti bagian-bagian anggota tubuhnya yang terkena, misalnya jari-jarinya bisa saja menjadi buntung, hidungnya menjadi buntung, nah ya, jadi cacat, jadi aneh. Dan ketika dia memimpin rapat, dia garuk sana, garuk sini, dan dilihat oleh prajuritnya, bukankah itu sesuatu yang sangat aneh dan menjadi pembicaraan banyak orang. Dan orang-orang juga pasti banyak akan menghindari dia karena ini adalah penyakit yang menular. Jadi dia sangat menderita dan dia sudah tidak tahan lagi. Dia mungkin sudah mencoba berobat dengan segala macam cara, dengan tabib-tabib yang hebat, ya, dengan berbagai macam metode, dukun dan sebagainya, tapi tidak bisa sembuh. Akhirnya dia mendapatkan satu kabar baik, satu kabar gembira yang disampaikan melalui pembantunya, yaitu salah seorang gadis orang Israel yang ditawan di rumahnya yang menjadi budaknya, dan berkata kepadanya supaya mencoba untuk pergi ke Israel, didoakan oleh seorang nabi supaya bisa sembuh. Akhirnya dia mencoba apa yang disarankan oleh sang gadis yang kecil itu. Nah, saudara kasih Tuhan, akhirnya dia pergi dengan pasukannya, dia membawa perbekalan, oleh-oleh juga untuk sang nabi, yaitu Nabi Elisa, dan sampailah akhirnya dia di rumah Nabi Elisa. Ketika dia sampai di rumah Nabi Elisa, dia sepertinya disambut dengan kurang baik. Disambut dengan tidak terlalu ramah. Kenapa? Karena Nabi Elisa tidak mau keluar dari rumah, tidak mau keluar dari kamar, dan hanya menyampaikan pesan dan perintah lewat suruhannya. Di mana perintah Nabi Elisa adalah supaya dia pergi ke Sungai Yordan. Naaman ini harus pergi ke Sungai Yordan dan mandi 7 kali di sana, maka dia akan sembuh. Ketika melihat perlakuan Nabi Elisa yang kurang sopan seperti itu, yang tidak mau menemui dia yang adalah seorang jenderal yang terhormat, dia sangat marah dan panas hati. Dan akhirnya dia pergi dan dia hendak langsung pulang saja ke negerinya. Tetapi para pegawainya menasihati dia supaya dia mencoba, karena mandi itu adalah sesuatu yang paling mudah untuk dilakukan. Mandi itu adalah suatu kebiasaan setiap hari yang dilakukan. Jadi kenapa tidak dicoba, Pak? Itu kan mudah. Akhirnya dia mencoba, baiklah, daripada pulang tanpa mencoba, lebih baik mencoba. Akhirnya dia pulang, sebelum dia pulang, dia ke Sungai Yordan, dia mandi 7 kali, dan akhirnya ternyata sembuh, dan kemudian dia balik lagi ke Nabi Elisa, dan akhirnya dia mengatakan bahwa baru dia tahu bahwa hanya di Israel lah ada Allah yang sesungguhnya. Nah, saudara, dari kisah ini kita belajar langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Naaman sehingga dia mengalami pemulihan, sembuh dari sakit kustanya, dia mengalami terobosan, dia mengalami kesembuhan, dia mengalami mujizat. Bagi saudara yang rindu mengalami mujizat, rindu mengalami terobosan, rindu mengalami pemulihan di dalam hidupmu, simak baik-baik langkah-langkah yang dilakukan oleh Naaman ini. Mungkin saudara bisa mengikuti langkah-langkah ini, sehingga mungkin dengan demikian kehidupan saudara akan dipulihkan. Haleluya. Kunci yang pertama, langkah yang pertama untuk mengalami pemulihan adalah yang pertama, bersedia menerima saran dan masukan yang baik. Bersedia menerima saran dan masukan yang baik. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi
Ketika Naaman hampir putus asa, sudah mencoba sana sini tidak bisa sembuh, dan dia mendapatkan saran dari pegawainya, dari salah seorang pembantunya orang Israel, seorang gadis kecil yang tertawan mengatakan bahwa cobalah pergi ke Israel. Di situ ada nabi yang hebat yang bisa melakukan mujizat. Dia mungkin bisa menyembuhkan Bapak. Akhirnya saran ini didengarkan, dia minta izin dari raja dan dia pergi ke Israel untuk menemui Nabi Elisa, sang nabi. Dan benar saja, dia akhirnya mengalami kesembuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, langkah pertama kalau saudara ingin mengalami pemulihan di dalam keuangan, di dalam masalah-masalah yang saudara hadapi dalam rumah tangga adalah belajarlah untuk menerima saran dan masukan yang baik. Itulah yang dilakukan oleh Naaman. 2 kali Naaman itu mendapatkan saran. Saran yang pertama dari sang gadis kecil. Saran yang kedua adalah ketika dia panas hati melihat perlakuan Nabi Elisa yang kurang ramah, dia ingin pulang saja, dan dia mendapatkan saran dari prajuritnya yang mengatakan, coba aja Pak, mandi Pak di Sungai Yordan 7 kali, siapa tahu sembuh. Akhirnya dia menerima saran dari pegawainya itu dan dia mengalami kesembuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, yang pertama kalau saudara ingin mengalami pemulihan adalah dengarkan saran yang baik. Saudara, saran itu ada yang baik, ada yang tidak baik juga. Hati-hati saudara kalau saudara mendengarkan saran dari orang-orang yang tidak seiman, dari orang-orang yang tidak beriman, yang hidupnya kacau juga. Jangan saudara menerima mentah-mentah saran mereka. Ada saran yang baik, ada saran yang nggak baik. Seandainya saudara punya teman-teman yang nggak baik, biasanya mereka menyarankan yang tidak baik. Kalau saudara lagi menghadapi masalah yang berat di dalam keuangan, masalah rumah tangga, saudara datang kepada mereka dan meminta saran mereka, biasanya salah sarannya. Mungkin kalau saudara menghadapi masalah keuangan, mereka akan menyarankan untuk mengambil kesempatan supaya mencuri di kantor, ya kan? Atau ayo sudahlah, untuk membuang depresi, untuk membuang sakit hati atau membuang kebosanan, ya ikutilah kami untuk dugem malam-malam, ya geleng-geleng kepala, ya minum ekstasi, ya pakai narkoba, maka masalahmu akan hilang sejenak, ya jadi senang-senang gitu. Minum minuman keras, mabuk-mabuk, kan lupa segalanya, senang-senang aja lah gitu. Mungkin ada yang menyarankan seperti itu. Kalau ada saran yang salah juga, mungkin kalau misal saudara cerita masalah rumah tangga, istri saudara cerewet, tidak memperhatikan, tidak melayani saudara, dan juga mungkin istri saudara tidak mengerti dengan saudara, maka dia akan berkata, udah ceraikan aja, cari lagi yang baru, yang lebih cantik, lebih muda, ya kan? Itu orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Hati-hati dengarkan saran mereka. Nah, saudara perlu mencari orang yang rohaninya dewasa. Terutama mungkin bisa saja para hamba Tuhan, kakak rohani, orang-orang yang berada di lingkungan gereja yang saudara tahu persis bahwa mereka sudah dewasa di dalam iman, penuh hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, punya karunia menasihati. Saudara bisa meminta saran dari mereka untuk masalah yang saudara hadapi. Maka mungkin saja saudara bisa menemukan solusi untuk masalah yang saudara hadapi. Tuhan bisa berbicara kepada saudara melalui mereka. Saudara bisa mendatangi hamba Tuhan saudara, gembala sidang saudara, dan membicarakan persoalan yang saudara hadapi. Mereka bisa memberikan saran yang baik dan mereka orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, saudara hati-hati mendengarkan saran, ada saran yang baik dan ada saran yang tidak baik. Dengarkan saran yang baik, doakan dan lakukan itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya dengan hikmat yang bijaksanaan daripada Tuhan, para hamba Tuhan akan memberikan saran yang baik. Mari kita buka di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-14. Amsal pasal 11 ayat 14 berbunyi begini. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Ayat ini mengatakan bahwa jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Jadi kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bisa pulih, bisa menyelesaikan masalah dengan baik, ya kita ingin ada kedamaian, ketentraman, bisa mengalami terobosan-terobosan, maka saudara harus mendengarkan banyak-banyak nasihat dari orang-orang yang tentu saja kerohaniannya bagus. Ya, keselamatan ada, penasihat banyak, ada keselamatan. Dan juga di dalam Amsal pasal 15 ayat 22, Amsal pasal 15 ayat 22 mengatakan demikian. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Kembali ayat ini menekankan bahwa kita harus memiliki penasihat yang banyak supaya
terlaksanalah segala rancangan kita. Ya, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Ya, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Kadang-kadang kita merancangkan sesuatu. Nah, kita perlu nasihat dari banyak orang. Iya, kadang-kadang ide mereka itu, oh iya yang kita nggak pikirkan. Oh iya, rupanya mereka punya ide-ide yang cemerlang, kita tampung dan kita kerjakan. Ya, itulah yang terjadi pada Naaman sehingga dia mengalami pemulihan. Dia mau dengar nasihat, dia mau dengar saran seperti kata Amsal. Satu ayat lagi, Amsal 24 ayat 6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Bahkan ketika kita berperang melawan masalah kita, melawan penyakit kita, melawan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, saudara, kemenangan itu tergantung pada penasihat yang banyak. Ya, kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Jadi kita perlu nasihat, saran, masukan, dorongan, kata-kata pengharapan, kata-kata yang positif sehingga kita bisa bangkit. Apalagi kalau kita sedang terpuruk, kita perlu kata-kata motivasi yang membangkitkan pengharapan, sukacita, kekuatan. Ya. Oleh sebab itu mengapa banyak orang itu pada akhirnya bunuh diri? Karena ketika mereka menghadapi masalah, mereka tidak punya tempat untuk mencurahkan isi hati mereka memendam masalahnya seorang diri, mereka tidak punya ide, mereka sama sekali merasa tidak ada harapan, tidak ada kata-kata positif, dorongan dan sebagainya, akhirnya mereka memutuskan bunuh diri. Itu hati-hati. Makanya kita perlu memiliki mentor, saudara, yaitu gembala sidang kita, kakak rohani kita, orang-orang yang dipakai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah kedua untuk mengalami pemulihan dan mujizat adalah bersedia melakukan perintah Tuhan. Bersedia melakukan perintah Tuhan. Ketika Naaman datang kepada Nabi Elisa, turunlah firman Tuhan kepada Nabi Elisa yang diucapkan oleh Nabi Elisa yang harus dilakukan oleh Naaman. Apa perintah itu? Perintah itu adalah bahwa pergilah ke sungai Yordan dan mandi 7 kali. Itulah perintahnya. Ketika perintah itu dilakukan oleh Naaman, maka Naaman mengalami mujizat dan terobosan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebenarnya ada satu solusi yang paling sederhana yang bisa kita lakukan ketika kita membutuhkan terobosan, membutuhkan mujizat, membutuhkan pemulihan, yaitu lakukan firman Tuhan. Kalau saudara bersedia melakukan firman Tuhan, saudara akan melihat mujizat dan terobosan-terobosan rohani terjadi dalam hidupmu. Contohnya sederhana. Misalnya ketika saudara mengalami banyak sekali masalah di dalam kantor, karena apa? Karena saudara melakukan banyak pelanggaran secara keuangan. Mungkin saudara menipu atasan, menipu bos saudara dengan membuat laporan palsu. Ya, kalau saudara tahu bahwa itu akhirnya menyebabkan banyak masalah, maka mungkin saudara mulailah merubah. Belajar untuk jujur, ya, belajar bertanggung jawab, belajar untuk tidak menipu. Kalau saudara akhirnya harus dipecat misalnya, dan misalnya kerja di tempat lain, ya mulailah menaati firman Tuhan supaya jangan menipu, jangan mencuri lagi, ya kan? Nah, dan disitulah akhirnya ketika saudara belajar untuk menaati firman Tuhan, maka kepercayaan akan saudara dapatkan, saudara akan dapat promosi, gaji yang lebih tinggi, pekerjaan yang lebih baik, dan sebagainya. Saudara akan lebih dihargai orang, dan tidak sampai lagi dipecat, ya kan? Nah, itu contoh saja, misal sederhana, bagaimana ketatan pada firman Tuhan bisa menyelesaikan masalah. Ya, bisa membuat kita mengalami terobosan. Dan sebenarnya saudara kasih oleh Tuhan, perintah yang diberikan oleh Tuhan sebenarnya itu sangat sederhana kepada Naaman, yaitu mandi. Saudara-saudara, setiap hari saya bangun jam 5 subuh. Setelah saat teduh selesai, setelah saya berdoa selesai, saya pergi mandi. Bahkan kadang-kadang kalau saya mandi itu, saya mandi dengan keadaan setengah ngantuk. Itu bisa mandi dengan keadaan setengah ngantuk, ya. Bersabun itu sambil agak ngantuk-ngantuk gitu. Bisa. Berarti mandi itu adalah sesuatu yang paling mudah untuk dilakukan. Anak kecil pun bisa mandi. Ya. Nah, perintah yang diberikan kepada Naaman adalah perintah yang terlalu mudah untuk dilakukan. Sederhana sekali. Asal dia mau atau enggak. Gitu. Tapi sebenarnya dia hampir saja tidak mau melakukan itu. Dia pengennya bukan mandi. Dia pengennya, kalau dikatakan nama itu, Nabi Elisa keluar dan kemudian jarinya digerak-gerakkan di atas tempat-tempat di bagian tubuhnya yang mengalami kusta, ya, mungkin mengucapkan mantra-mantra, abrakadabra dan sebagainya, disemburkan dengan air dan sebagainya, mungkin seperti itu bayangan dia. Tapi ternyata tidak, cuma disuruh mandi.
Berarti saudara, kita belajar di sini bahwa kalau kita ingin mengalami suatu terobosan di dalam kehidupan kita, lakukanlah firman Tuhan dan firman Tuhan yang sederhana. Perintah Tuhan itu selalu sederhana. Nggak ribet-ribet sebenarnya. Kita yang bikin susah. Ya, perintah Tuhan, jangan mencuri. Hormati ayah dan ibumu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung itu disembah. Itu kan perintah-perintah yang Tuhan berikan. Ingat dan kuduskan hari Sabat supaya kamu diberkati dan lain sebagainya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, perintah Tuhan itu sederhana-sederhana. Cuma kita yang membuatnya jadi ribet, jadi susah. Ya. Dan perintah Tuhan yang sederhana itu, kalau dilakukan akan membuat kita mengalami terobosan-terobosan. Agar mengalami mujizat dan terobosan, lakukanlah hal-hal yang sederhana seperti pergi ibadah tiap minggu, tidak menolak pelayanan yang kecil-kecil, belajarlah dengan rajin di sekolah, kerjakan tugas sehari-hari dengan tekun, berdoa tiap pagi, membaca Alkitab tiap hari, menjaga perkataan kita, dan sebagainya. Itu adalah perintah-perintah Tuhan yang sederhana. Kita lakukan itu, maka akan terjadi terobosan-terobosan di dalam kehidupan saudara. Jika Anda ingin mendapatkan solusi, lakukanlah perintah Tuhan. Ya. Untuk mencapai hal-hal yang besar, mulailah dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Misalnya seperti perusahaan-perusahaan besar yang sudah berdiri hari ini, seperti Facebook, Konimek, Google, dan lain sebagainya. Itu mereka itu memulai usaha mereka dari garasi rumah. Dimulai dari langkah sederhana. Kalau saudara ingin mengalami pemulihan, belajarlah dengan langkah-langkah sederhana melakukan firman Tuhan. Janda di Sarfat mengalami mujizat pemeliharaan karena melakukan hal yang sederhana, yaitu dia mau memberi makan Nabi Elisa dengan tepung yang tersisa. Sederhana sekali, tapi akhirnya mengalami mujizat, saudara. Nah, saudara, berkaitan dengan bersedia melakukan perintah Tuhan, yang berikutnya adalah lebih baik tetap melakukan firman Tuhan walaupun dengan terpaksa, daripada tidak sama sekali. Jadi yang pertama, perintah Tuhan itu selalu sederhana. Yang kedua, lebih baik tetap melakukan firman Tuhan walaupun dalam tanda petik dengan terpaksa daripada tidak sama sekali. Kalau kita melihat kisah tadi bahwa Naaman, dia ketika pergi ke sungai Yordan untuk mandi, itu dia lakukan dengan terpaksa. Dia melakukan perintah Tuhan yang disampaikan lewat Nabi Elisa itu, dia lakukan dengan terpaksa sebenarnya. Panas hatinya. Dia kecewa sekali, dia seorang jenderal tapi tidak bersedia dijumpai oleh seorang hamba Tuhan yang dari kampung, ya. Dia pikir saya ini siapa, dia belum tahu saya ini seorang jenderal yang hebat, yang sudah berpengalaman sekali berperang selalu menang, ya, seorang yang sangat dihargai di kerajaannya. Tapi malah seorang hamba Tuhan dari kampung ini tidak mau menemui dia. Panas hatinya. Dan sungai-sungai di negeri Aram itu begitu banyak sungai yang bagus-bagus, yang jernih-jernih daripada sungai Yordan. Jadi dia panas hati, dia pengen pulang saja dan dia terpaksa saja disuruh mandi di sungai Yordan. Akhirnya ya udahlah, walaupun terpaksa, udahlah pergi, nggak apa, cobalah, ya. Walaupun firman Tuhan dilakukan dengan terpaksa, tapi membuahkan hasil, membuahkan terobosan, menghasilkan terobosan, menghasilkan mujizat. Ketika dia taati walaupun dengan terpaksa dan panas hati, ketika dia mandi dan turun ke sungai Yordan, dan akhirnya dia mengalami kesembuhan. Saudara, lebih baik kita tetap melakukan firman Tuhan walau dengan terpaksa daripada tidak sama sekali. Ya, lebih baik tetap melakukan firman Tuhan dengan terpaksa daripada tidak sama sekali. Contoh, hari Minggu saudara pengen jalan-jalan, saudara pengen cuci mobil, saudara pengen mancing, atau saudara pengen rekreasi dengan keluarga, atau saudara punya janji dengan rekan kerja dan sebagainya, rekan bisnis, pengennya tidak ibadah. Ya udahlah, akhirnya ya udahlah pergi ibadah dulu sebentar 2 jam lah, terpaksa. Ya, terpaksa. Nah, walaupun terpaksa, akhirnya saudara pergi juga. Rupanya ketika pergi ibadah, walaupun terpaksa sebenarnya, akhirnya di dalam ibadah itu dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Misalnya, ya kan, walaupun terpaksa tapi akhirnya mengalami berkat di dalam ibadah itu. Ya. Nah, saudara-saudara, mungkin setiap bulan sudah tiba, bagi saudara sudah terima gaji, mau kasih perpuluhan. Waduh, rasanya berat mau kasih perpuluhan. Kenapa? Karena ada cicilan bank, karena ada cicilan kredit motor, kredit mobil, ada kiriman untuk orang tua. Wah, mau ngasih perpuluhan tuh, aduh, rasanya masukkan ke amplop tuh berat.
Tapi karena saudara pengen menaati firman Tuhan, kasih perpuluhan, masukin saja. Kasih, nggak tahu nanti akhir bulannya cukup atau enggak, kasih aja perpuluhan. Rasanya terpaksa sih sebenarnya. Tapi lebih baik menaati firman Tuhan dengan terpaksa daripada tidak sama sekali. Dan akhirnya saudara melihat, wah ternyata ketika saudara beri perpuluhan, anak kita nggak sakit, nggak perlu biaya pengobatan, tubuh kita sehat, dan apa yang kita kerjakan semakin berhasil. Bukannya kurang, malah dalam bulan itu pemasukan kita bertambah, dapat bonus dan sebagainya. Nah saudara, jadi lebih baik menaati Tuhan dengan terpaksa daripada tidak sama sekali. Dan menaati Tuhan walaupun dengan terpaksa itu tadi akan bisa menghasilkan terobosan, mujizat, dan pemulihan. Kalau saudara mau menaati firman Tuhan, inilah luar biasanya saudara. Nah saudara, mari kita baca di dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, seorang mempunyai dua orang anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, kepada yang sulung ya, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi ada perumpamaan. Ya, Tuhan Yesus memberi perumpamaan, ada dua orang anak. Bapaknya ngasih perintah supaya pergi ke kebun anggur kepada anak yang tua. Dan anak yang sulung ini bilang, oke. Tapi dia sibuk main game, dia sibuk dengan urusannya sendiri, dan dia tidak pergi. Dan yang kedua, anak bungsu juga diberi perintah yang sama. Pergilah ke kebun anggur bantu bapak. Ya, dia bilang, nggak mau katanya. Tapi karena akhirnya dia kasihan sama bapaknya, ya udahlah, pergilah. Walaupun dengan ngomel-ngomel dan terpaksa. Dari dua orang anak ini, siapakah yang dibenarkan? Kata Tuhan Yesus. Dan mereka menjawab, yang terakhir, kata Tuhan Yesus. Betul, yang terakhir atau anak yang kedua. Nah saudara, firman Tuhan itu lebih baik dilakukan dengan terpaksa daripada tidak sama sekali. Ini maksudnya daripada perumpamaan ini. Jadi kalau kadang-kadang saudara merasa terpaksa melakukan firman Tuhan, terpaksa meninggalkan selingkuhannya, terpaksa untuk berhenti berbuat dosa, terpaksa untuk berhenti selingkuh, terpaksa berhenti main judi, terpaksa berhenti mabuk-mabukan, terpaksa tidak berteman lagi dengan kawan-kawan yang bisa merusak saudara. Tapi kalau saudara lakukan, saudara akan diberkati dan mengalami terobosan. Mungkin saudara terpaksa ibadah setiap minggu, karena ibadah itu ngantuknya luar biasa. Khotbah pendetanya ngantuk, nggak menarik. Ya, maaf kata dangkal isinya, ya yang kita udah tahu sih apa yang mau disampaikan gitu. Udah bisa menebak, oh gini. Tapi walaupun dengan terpaksa, datanglah ibadah saudara, untuk mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara, walaupun dilakukan yang terpaksa, itu akan menghasilkan terobosan, mujizat, dan berkat-berkat di dalam kehidupan saudara. Percayalah, itulah yang terjadi pada Naaman saudara. Seperti Simon Petrus suatu ketika dia baru kenal Yesus, perahunya dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajar. Dan ketika Simon Petrus sedang mencuci jalannya, dia sudah kelelahan karena sepanjang malam dia menebarkan jala, tidak dapat apa-apa, tidak dapat seekor pun. Dan dia sudah mau pulang, dia sudah ngantuk, dia sudah memikirkan bantal dan gulingnya. Tapi Tuhan Yesus tiba-tiba setelah selesai mengajar dan berkata kepadanya, Simon Petrus, tebarkanlah jalamu ke tempat yang lebih dalam. Siapa Yesus? Tukang kayu. Bukan seorang nelayan seperti dirinya yang sudah sangat ahli. Tidak mungkin ada ikan di tempat yang dalam di siang hari. Dia berkata kepada Yesus, sebenarnya guru, aku sudah kelelahan. Sepanjang malam kami sudah mencoba, tidak mendapatkan apa-apa. Dan jalannya sudah dicuci, dan kami akan pulang. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, kami akan melakukannya. Dan dia pergi dan dia tebarkan jala seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Dan hasilnya dia mendapatkan mujizat. 2 perahu ikan hampir tenggelam. 2 perahu itu hampir tenggelam oleh ikan. Pukatnya hampir koyak karena banyaknya tangkapan yang selama ini seumur hidup Petrus dia tidak pernah lihat itu, saudara.
Walaupun Petrus sebenarnya menolak dengan halus dan merasa agak terpaksa, dia sudah ngantuk, dia sudah capek, dan siapa yang memberi perintah ini bukan orang yang kompeten di bidangnya, ya. Tapi dia melakukan walaupun dengan agak terpaksa, dan dia menghasilkan terobosan mujizat. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Lakukanlah firman Tuhan walaupun agak terpaksa. Saudara, itulah yang kedua. Lakukan perintah Tuhan yang sederhana, lakukan perintah Tuhan walaupun dengan agak terpaksa. Dan yang ketiga, bagaimana saudara kita bisa mengalami pemulihan, kesembuhan, mujizat, terobosan. Yang ketiga adalah mau rendah hati. Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Saya ingin mengajak kita menggarisbawahi kata hambamu ini. Setelah dia mengalami mujizat, dia berkata kepada Nabi Elisa, "Aku ini hambamu." Saudara bisa bayangkan seorang jenderal yang hebat, mungkin sekelas Bapak Wiranto atau sekelas Bapak Prabowo misalnya, berkata kepada seorang hamba Tuhan yang tinggal di kampung, "Saya hambamu." Saudara bisa bayangkan betapa rendah hatinya dia. Ya, dia rendah hati, dia sujud, dan dia mengatakan, "Terimalah persembahan dari hambamu." Saudara, inilah suatu bentuk kerendahan hati. Dan bagaimana cerita di awal tadi kita mendapatkan kisahnya bahwa dia mau mendengarkan saran dari seorang pembantu, dan dia mau mendengarkan saran dari pegawainya, prajurit-prajuritnya, bawahannya. Dan dia juga di hadapan Nabi Elisa mengatakan, "Aku hambamu." Dan di hadapan Tuhan dia berkata, "Hanya Tuhan Allah Israel yang berkuasa di seluruh alam semesta. Aku tahu dialah Tuhan yang benar." Dia merendahkan diri juga di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita ingin dipulihkan, kita ingin mengalami mujizat dan terobosan, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong aku. Aku mau mengandalkan Engkau." Karena firman Tuhan berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri." Aku mau berserah, aku mau mengikuti jalan Tuhan, aku mau supaya Tuhan yang ambil alih seluruh permasalahan hidupku ini. Nah, saudara, ada banyak orang tidak mengalami terobosan, tidak mengalami mujizat, karena mereka masih mau menanggung, mau memikul beban itu. Mereka tidak mau serahkan kepada Tuhan. Ya, mereka ingin menyelesaikannya sendiri. Mereka anggap mereka cukup mampu, mereka cukup bisa, mereka cukup pintar, sekolahnya cukup tinggi. Saudara, kalau kita ingin mengalami pemulihan terobosan, singkirkan semua kesombonganmu, singkirkan semua egomu, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, datang kepada aku bersujud, merendahkan diri di hadapanku. Aku akan mendengarkan doa mereka dan memulihkan negeri mereka." Saudara akan mengalami pemulihan kalau saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan kerendahan hati di hadapan Allah. "Aku perlu Engkau Tuhan. Aku tidak bisa berjalan sendiri. Aku perlu Engkau setiap hari Bapa." Ada lagunya berkata, "Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh," dan sebagainya. Nah, saudara, andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu, dan rendah hatilah di hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya terakhir adalah, kalau saudara dipulihkan, ingatlah untuk berterima kasih kepada Tuhan. Itu yang keempat. Ingatlah untuk berterima kasih kepada Tuhan. Setelah ia sembuh, hal pertama yang Naaman lakukan adalah kembali ke rumah Elisa untuk mengucapkan terima kasih serta memuji-muji keagungan dan kebesaran Tuhan. "Sekarang aku tahu bahwa hanya di Israel ada Allah yang sesungguhnya, Allah semesta alam." Dia memuji kebesaran Tuhan, dia tidak lupa berterima kasih dengan memberikan persembahan untuk Nabi Elisa. Hanya saja Nabi Elisa tidak mau terima, saudara. Tapi dia tahu terima kasih. Dia kembali untuk berterima kasih. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara rindu mengalami pemulihan dari Tuhan, ingat saudara, di dalam motivasi dalam hatimu ingat, kalau saudara dipulihkan, jangan lupa berterima kasih. Saya pernah mendoakan seorang pemuda yang sakit di bagian dadanya. Selama sebulan lebih dia berobat, dia tidak mengalami kesembuhan, dan semakin parah. Dia merasa sesak napasnya, dan dia minta didoakan di dalam ibadah itu. Kami bersama dengan jemaat, saya pimpin doa, kami doakan dia. Akhirnya dia sembuh, saudara.
Berapa hari kemudian dia mengalami kesembuhan. Tapi setelah dia sembuh, sama sekali dia tidak pernah datang ibadah. Walaupun ibadah di rumahnya, dia tidak pernah muncul. Ini orang yang nggak tahu terima kasih. Saudara, orang yang tidak tahu terima kasih di hadapan Tuhan, Tuhan di lain kesempatan, orang yang tidak tahu terima kasih ini mungkin akan diabaikan oleh Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara menolong seseorang yang sangat-sangat mengharapkan saudara tolong, mungkin dalam keuangan, dalam masalah apapun yang mereka hadapi, mereka minta tolong, saudara tolong dia. Lalu setelah dia ditolong, dia mengalami pemulihan, dan kemudian dia tidak mengucapkan terima kasih sama sekali. Bahkan kalau ketemu di jalan dia buang muka, saudara. Saudara bisa bayangkan, mau nggak saudara tolong lagi orang kayak gitu? Saya yakin saudara tidak akan mau tolong orang kayak gitu lagi. Demikian juga Tuhan. Ya, ketika kita sudah ditolong, ingat untuk berterima kasih dan jangan lupakan Tuhan, saudara. Ya, jangan hanya rajin ibadah, cari Tuhan, berdoa, ikut doa subuh, ikut doa malam, ikut ibadah keluarga dan sebagainya, ikut komsel, ikut ini itu, kegiatan gereja semua diikutin, rajin melayani. Hanya ketika ada masalah dan perlu jawaban, dan ketika pemulihan terjadi, semuanya dilupakan. Jangan, saudara. Jadilah orang yang tahu berterima kasih. Tuhan senang dan orang yang tahu terima kasih. Suatu ketika, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya pergi ke toko fotokopi ATK untuk fotokopi KTP. Dan ketika saya masuk ke dalam toko itu, saya melihat ada uang 100.000 yang jatuh di depan meja kasir. Jadi karena di depan meja kasir, kasirnya nggak bisa lihat ada uang jatuh di depannya, ya, karena mejanya cukup tinggi. Ya, nah akhirnya saya ambil uang itu dan saya kasih kepada kasirnya. Bu, saya bilang, kayaknya ada uang yang jatuh, nggak tahu uang siapa, uang orang belanja atau uang ibu. Saya kasih, ini bu ambil. Ketika saya kasih, saudara, dia nggak bilang terima kasih, bahkan dia waktu ngambilnya, wajahnya bahkan tidak melihat kepada saya. Waduh, orang ini dalam hati saya nggak tahu terima kasih. Kalau saya ambil aja tadi, dia nggak tahu, ya kan? Tapi saya tidak mau, saya kasih. Tapi sikapnya itu, saudara, yang seolah-olah kalau melihat saya juga kayak curiga gitu. Dikiranya saya mencuri apa? Wah, saya kecewa banget. Aduh, kecewa sekali saya. Ya, saya tidak dendam sih, tapi saya kecewa lah. Nah, saudara, di lain kesempatan ketika saya akan fotokopi lagi, saya perlu beli buku, beli kwitansi, beli ini, beli itu. Entah kenapa ketika saya melewati tempat itu jauh lebih dekat sebenarnya daripada tempat yang akan saya tuju kalau saya fotokopi dari rumah saya. Tapi saya nggak pernah ingat tempat itu, heran juga ya. Kurang berkesan gitu gara-gara dia orang yang nggak tahu terima kasih. Bahkan hari ini tokonya sudah tutup ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, begitu juga kita juga begitu. Kalau saudara menolong orang yang tidak tahu terima kasih, saudara akan berpikir 2-3 kali lagi untuk menolong orang itu. Tapi kalau saudara menolong seseorang yang tahu berterima kasih, ya, begitu juga dengan Tuhan. Dia akan suka menolong orang yang bisa berterima kasih. Ya, jangan hanya mengharapkan Tuhan sungguh-sungguh dengan Tuhan hanya ketika memerlukan dia pertolongannya. Tapi kalau sudah selesai semuanya, goodbye Tuhan, jangan. Ingatlah Tuhan, saudara. Walaupun saudara sudah tidak mengalami mujizat seperti apa, terobosan-terobosan itu sudah tidak lagi, tetapi tetaplah ingat kepada Tuhan dan selalu berterima kasih kepadanya. Nah, saudara, orang yang tahu terima kasih kepada Tuhan, dia akan hari-hari yang akan datang, dia akan terus mengalami terobosan yang baru. Ketika dia sangat perlu mujizat dan kuasa Tuhan, Tuhan akan dengan segera mengulurkan tangan untuk dia. Dan tidak akan Tuhan itu membiarkan dia jalan sendiri, karena dia adalah anak Tuhan yang tahu terima kasih, ya, yang setia dan yang baik. Nah, saudara kasih Tuhan, demikianlah itu yang terjadi kepada Naaman. Saya pikir dari pengalaman saya ketika saya mendoakan orang yang sakit parah, kemudian mengalami kesembuhan, sudah komplikasi hampir mati, sembuh. Ya. Saya kemarin mendoakan ada salah satu teman saya yang sudah komplikasi asam urat, ya, ginjal, diabetes, darah tinggi, sudah lumpuh, pinggangnya patah jatuh dari motor, tinggal seorang diri, nggak punya istri, nggak punya anak, umurnya sudah 50 lebih. Dia berbaring tergeletak, saudara. Tapi karena selama ini dia sudah sering dengarkan khotbah YouTube saya, lalu dia bertobat, lalu dia minta dibaptis, saudara. Dan dia tinggal seorang diri, dan dia bilang begini. Dia bilang, Sin, dia panggil nama ya, karena dia lebih tua dari saya. Kalau saya sembuh, saya rindu bisa ke gereja, mau ibadah katanya. Saya mau berterima kasih sama Tuhan
kalau Tuhan sembuhkan saya. Saya masih punya harapan dan keinginan untuk hidup katanya. Tapi saya lihat situasi, waduh, saya lihat keadaannya saudara, iman saya nggak muncul saudara. Tidak ada iman sama sekali di hati saya. Saya doakan itu, aduh kasihan banget nih, kapan dia dipanggil Tuhan. Tapi ya udahlah, saya doakan supaya untuk menghibur dia. Tapi ternyata saudara, setelah doakan sebulan 2 bulan kemudian sembuh saudara, sembuh. Akhirnya dia bisa jalan sekarang, bisa beli sayur ke pasar, walaupun kakinya mengecil tapi bisa berdiri. Dan hari ini dia ke gereja, tiap minggu dia ke gereja. Wah, puji Tuhan. Nah saudara, saya lihat bahwa orang yang tahu berterima kasih dengan Tuhan, dia akan mengalami mujizat. Makanya Tuhan sembuhkan. Tapi orang yang kedepannya kalau setelah disembuhkan, dipulihkan, tidak bisa terima kasih, kadang-kadang Tuhan tidak kabulkan langsung, Tuhan gak kabulkan. Ini menurut versi penelitian saya ya. Kalau ada orang yang didoakan ternyata meninggal bukan karena tua, tapi masih muda, ada harapan sebenarnya, tapi meninggal. Itu karena mungkin kalau dia hidup dia nggak tahu terima kasih. Mungkin ini hanya anggapan saya bisa diterima atau tidak terserah saudara, tapi seperti itulah kira-kira gambarannya. Jadi kalau orang itu bisa berterima kasih, Tuhan akan kabulkan. Tapi kalau nggak bisa terima kasih, atau misalnya nanti kalau dikabulkan doanya nanti justru murtad, lebih baik dia meninggal saja, langsung meninggal dalam keadaan masih setia daripada meninggal dalam keadaan murtad, ya kan? Karena Tuhan cinta dia, tidak mau dia binasa jiwanya. Nah saudara, demikian apa yang dialami oleh Naaman, langkah-langkah mengalami pemulihan. Yang pertama adalah dia mau mendengarkan saran yang baik. Yang kedua, dia mau melakukan firman Tuhan. Yang pertama firman Tuhan yang sederhana, yang kedua firman Tuhan yang walaupun dilakukan dan terpaksa tetap menghasilkan terobosan. Dan yang ketiga, mau rendah hati. Dan yang keempat, dia ingat dan berterima kasih kepada Tuhan ketika sudah mengalami mujizat. Saudara, dimanapun hari ini engkau berada dan engkau sedang mengalami masalah yang berat, engkau perlu pemulihan, saya katakan kepada engkau, jangan putus asa, jangan bunuh diri, jangan engkau mengakhiri hidupmu, karena tetap masih ada harapan di dalam Yesus. Yesus mengasihi engkau, Yesus cinta engkau, Yesus mau selamat engkau, Yesus mau topang hidupmu, mau mengangkat engkau, memulihkan engkau, asalkan engkau mau rendah hati di hadapannya, engkau mau percaya kepada dia, asal engkau mau serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus, engkau mau berterima kasih jika engkau dipulihkan, dan engkau mau melakukan firman-Nya yang sederhana, dan engkau mau mendengarkan saran dari orang-orang percaya yang menyarankan firman Tuhan untuk dilakukan. Saya akan berdoa buat saudara jika saudara dalam keadaan situasi itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa, siapapun yang mendengarkan siaran ini, yang mengalami masalah yang berat, yang perlu dipulihkan saat ini, mungkin mereka sakit, sembuhkanlah penyakitnya ya Bapa, oleh bilu-bilu darah anakmu Yesus Kristus, dia disembuhkan. Dan yang sedang mengalami masalah berat, depresi, dalam keadaan tertekan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, mereka hampir putus asa saat ini, tetapi Tuhan, mari ulurkan tanganmu jamah, sembuhkan, berkati, dan beri kedamaian, sukacita, kekuatan untuk bisa bangkit dan menang dari setiap masalah mereka hadapi. Hari ini juga engkau akan mengalami pemulihan, dan bila kuasa Tuhan melawat engkau, Roh Kudus bekerja di dalam hatimu, memberi kekuatan yang baru setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.